Bertemu lagi dalam Yesus Kuatku, dan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk keberadaan kami hingga sampai pada hari ini. Nyatalah Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu memimpin kehidupan kami. Keberadaan kami hingga sampai pada hari ini pun karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka tanah hati kami selebar-lebarnya untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, dan tidak berlalu begitu saja. Dan nama-Mu pada akhirnya dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Pertama dan Terutama. Pertama dan terutama. Dengan ayat pokok dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, seluruh dunia merayakan hari Valentine ataupun kasih sayang, yang ditandai dengan memberikan coklat ataupun bunga kepada orang-orang yang mereka cintai. Intinya menyatakan kasih ataupun sayang mereka kepada orang-orang yang mereka cintai. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, harus mempunyai kasih kepada Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Kasih itu bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi harus kita tunjukkan dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita mempunyai tekad seperti ayat pokok kita pada hari ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, artinya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Dia prioritas utama dalam kehidupan kita, dan kita dengan ketulusan dan dengan kerelaan hati mencintai Dia, mengasihi Dia, dan tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Dan biarlah kita selalu mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Tidak ada Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Hanya Dialah Allah kita yang pertama dan yang terutama. Dan biarlah kita mengasihinya dengan tanpa pamrih dan tidak menghitung rugi laba. Dan kita menjaga hati kita untuk tetap selalu mencintainya dengan segenap hati kita. Dan juga marilah kita mencintai Tuhan kita dengan segenap jiwa kita. Di dalam jiwa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Biarlah kita menunjukkan kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan dengan juga segenap pikiran dan perasaan kita. Biarlah dalam kehidupan kita ini kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Dan biarlah kita juga mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah ini kita tunjukkan dengan tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan juga tentunya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita melihat contoh yang baik yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia diutus ke dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan,
makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan biarlah kita pun mempunyai tekad demikian. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kita tidak hidup semau kita. Kita tidak hidup menuruti keinginan daging kita, tetapi kita mematikan hawa nafsu kita. Dan dengan kerelaan kita mau sangkal diri dan pikul salib, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita. Artinya, kita diberikan oleh Tuhan akal budi sebagai makhluk ciptaannya. Dengan akal budi, kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengenal Allah kita, tentunya dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Kita jadi mengetahui mana yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mana yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kehidupan kita ini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi marilah kita tetap dan selalu mempunyai tekad yang kuat untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena itulah yang pertama dan yang terutama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar lagi pada hari ini. Kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus dari dosa, biarlah kami menunjukkan rasa cinta kami, rasa kasih kami kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami, dan dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Biarlah kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini adalah kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tolong kami dalam menjalani kebenaran firman-Mu ini. Dengan kekuatan kami sendiri, kami takkan mampu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu untuk menuntun dan memimpin kehidupan kami ini ya Bapa. Dan kami percaya dengan tuntunan daripada Roh-Mu, kami akan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Besarlah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.